Salam sehat, salam hebat, semua rekan-rekan pembelajar. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Yosef Hilarius Timupera, dalam materi kuliah pembangunan dalam perspektif sosiologi. Saya hari ini akan membawakan materi mengenai desentralisasi dan implikasinya pada relasi politik lokal. Ya, jadi saya akan membahas desentralisasi dalam konteks relasi triangulasi antara tiga pilar utama dalam pembangunan, yaitu negara, state, private sector, dan masyarakat. Nah, apa yang akan kita gali di sini bersama? Pertama, kita akan melihat apa itu sentralisasi dan apa itu desentralisasi sebagai sebuah policy, pelimpahan kekuasaan, dan apa dampaknya pada pembangunan atau perubahan sosial ekonomi, apa positif negatifnya. Dan yang paling penting kita akan menggarisbawahi di penutup dari materi saya kali ini adalah tentang politik lokal. Seperti apa di era desentralisasi? Apa dinamika yang terjadi antara tiga pilar pembangunan ini di era desentralisasi? Kita akan bersama-sama mengarah ke sana. Apa itu sentralisasi? Apakah sistem ini buruk atau salah? Nah, secara umum, ya dalam berbagai literatur, sentralisasi itu disepakati secara seragam, definisinya adalah terpusatnya seluruh wewenang, ya, dan kekuasaan atas segala urusan menyangkut pemerintahan di berbagai aspek itu terpusat pada pemerintah pusat atau state besar, pemerintah pusat. Jadi sebuah keadaan di mana proses pengambilan kebijakan, keputusan, dan pelaksanaannya semuanya dominan berada di puncak kekuasaan state atau negara, dan unit lain di bawahnya hanya sebagai pelaksana semata. Nah, secara historis, sentralisasi ini memang sangat jamak bisa kita temui ya, terutama pada era 50-an, 60-an, hingga akhir abad 20 itu sangat kental warna sentralisasi ya, di Filipina, Marcos, dan sebagainya di Malaysia, kita lihat sampai Mahathir Muhammad di Indonesia, dan sejumlah negara di Asia Selatan, bahkan di Asia Timur ya, juga demikian. Juga di negara-negara di belahan Amerika Selatan, Amerika Tengah, praktek sentralisasi politik dan pemerintahan ini menjadi warna yang banyak ditemui dalam perjalanan sejarahnya. Nah, di Indonesia sendiri memang penuh dengan sejak Indonesia merdeka penuh dengan berlakunya sistem sentralisasi pemerintahan. Otoritarianisme di jilid pertama itu adalah di era Orde Lama tahun 45 sampai 65, itu demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, di mana walaupun terjadi kontestasi ideologis antar elit, namun semua keputusan sangat berada di pemerintahan pusat, bahkan di pucuk kepemimpinan saat itu, yaitu di Presiden Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan di era Orde Baru, otoritarianisme jilid 2, tahun 69 sampai 98, semua kekuatan lembaga politik itu ada di pemerintahan pusat, bahkan di tokoh Soeharto dan lingkar satunya. Ya, negara sangat kuat, powerful, superior. Di sisi lain, kontrol terhadap itu sangat lemah. Private sector, swasta ikut dalam kroni negara, ya, tetapi masyarakat civil society sangat lemah. Nah, terjadi transisi tahun 80-an, 90-an di mana terjadi dinamisasi hubungan antara negara dan masyarakat ya. Civil society mulai muncul seiring dengan dorongan demokratisasi mengimbangi pimpinan-pimpinan politik ya di era Orde Baru yang sangat dominan waktu itu. Nah, jadi mulai dikenal sebagai periode awal keterbukaan politik itu tahun 90-an awal ya. 80-an akhir sampai 90-an awal itu mulai terbukaannya. Nah, jadi secara ringkas digambarkan seperti ini pola pergeseran politik nasional dan politik lokalnya di masa sentralisasi sampai menjelang dan setelah reformasi tahun 98 yang merupakan masa konsolidasi demokrasi. Jadi otoriter sentralisasi masih dari tahun 45 awal merdeka sampai 98. Titik perubahannya di transisi reformasi politik tahun 98-99. Setelah itu adalah
era konsolidasi demokrasi atau desentralisasi, di mana banyak dinamika yang terjadi dalam politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun politik lokal di daerah itu sendiri. Apa arti penting dan implikasi dari sentralisasi yang bisa kita cermati bersama? Pertama, state atau negara menjadi sangat kuat karena kewenangan penuh ada pada pemerintah pusat, dan ini linear dengan berkembangnya pemerintahan yang otoriter. Ya, dari banyak pemerintahan otoriter dan pimpinan negara, tokoh negara yang kuat itu ada di era sentralisasi ini, dan kultur lokal banyak memperkuat, ya, sehingga menghambat reproduksi dan regenerasi pemimpin-pemimpin baru karena tidak terlalu terbuka. Dan demokratisasi atau demokrasi yang berlangsung ini cenderung prosedural, dikendalikan oleh elit dan oleh pimpinan-pimpinan di sistem pemerintahan otoriter ini. Lalu state yang kuat ini dalam konteks relasinya dengan private sector berkolusi dengan private sector, ya, dengan level global market, ya, international invisible hand, jadi multinational corporation dan sebagainya masuk dan sejauh bisa berkolusi dengan state dan tokoh sentral dalam sistem otoriter itu, sentralisasi yang otoriter itu, dan mereka masuk, ya. Yang berkembang adalah crony capitalism yang justru membuat sektor perekonomian jadi sangat rapuh. Nah, sistem ini yang kemudian berubah seiring dengan demokratisasi dan kemunculan civil society pasca tahun 98. Kita mengenalnya dengan sistem desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Martinusson mencatat dalam bukunya bahwa desentralisasi ataupun banyak variasi bentuknya itu adalah bentuk sharing kekuasaan, pembagian kekuasaan atau realokasi sumber daya dalam bentuk kekuasaan, wewenang, maupun sumber daya dalam pembuatan undang-undang, anggaran, dan sebagainya. Nah, apa saja bentuk-bentuk desentralisasi? Kita kenali secara perlahan, singkat, namun langsung ke intinya supaya kita bisa bersama. Ada namanya dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Apa itu masing-masing? Saya kasih keyword. Dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang administratif, ya, dari pemerintahan pusat kepada, kalau di Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah di Indonesia itu, kepada pemerintahan gubernur sebagai daerah tingkat 1. Jadi administrasi pemerintahannya, jadi ada pengalihan beban administrasi pemerintahan dari kantor-kantor pemerintah pusat kepada kantor-kantor di bawahnya. Contohnya BPN, itu ada kantor wilayah BPN, itu dekonsentrasi. Ya, itu dekonsentrasi. Nah, dinas-dinas, ya, itu juga model dekonsentrasi, tapi mungkin paling cepat dan tepat kita temui dalam model seperti badan-badan. Jadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ada Bapeda di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Pertanahan Nasional, ada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di daerah tingkat 1 di provinsi. Nah, itu dekonsentrasi, pelimpahan beban administrasi atau wewenang administrasi, ya, dekonsentrasi kepada Kanwil, ya, Kandep, ya, kepala wilayah dan sebagainya. Itu dekonsentrasi, ya. Sekira itu, ya, keywordnya ada di pelimpahan wewenang administrasi. Desentralisasi adalah berbeda dengan dekonsentrasi sekedar administratif. Ini adalah penyerahan wewenang, ya, kekuasaan yang legitimate, itu wewenang kepada daerah otonom, ya. Kalau di Indonesia dalam undang-undang pemerintahan daerah kita, daerah otonom itu tingkat 2 di kabupaten kota untuk mengatur dan mengurus administrasi pemerintahannya, ya, sendiri. Nah, apa yang diurus? Intisari dari desentralisasi ada transfer kewenangan dan tanggung jawab, ya, kekuasaan. Fungsi-fungsi publiknya juga ditransfer ke daerah tingkat 2 khususnya, ya. Jadi kemudian dapat berbentuk macam-macam, ya. Tapi kalau di kita itu, di Indonesia itu daerah tingkat 2. Nah, ini perbedaannya. Rekan-rekan semua bisa mencermati sendiri apa poin-poin dari desentralisasi yang berbeda dengan dekonsentrasi. Intinya ada di keyword dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administratif, desentralisasi adalah wewenang kekuasaan untuk mengambil kebijakan penuh kepada daerah otonom. Dekonsentrasi kepada daerah tingkat 1
desentralisasi kepada daerah tingkat 2 atau kabupaten kota. Apa itu devolusi? Kita kenali juga sejenak. Kondisi di mana pemerintahan pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintahan pusat dan menyerahkan sebagian dari fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu. Jadi devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif. Ya, kalau mudahnya mungkin daerah khusus, ya daerah khusus, daerah istimewa. Nah itu model-model devolusi ya, yang soft devolusi. Nah itu modelnya di situ ya. Jadi desentralisasi yang lebih ekstensif, tapi yang lebih warnanya lebih jelas. Lalu delegasi adalah transfer fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi pemerintahan, tetapi masih dikontrol langsung oleh pemerintahan pusat. Ya, jadi pelimpahan pengambilan keputusan untuk kewenangan manajerial. Ini contohnya adalah pada kawasan ekonomi terpadu, otorita, yang misalnya otorita Batam dan sebagainya. Itu delegasi. Lalu terakhir privatisasi adalah pelepasan tanggung jawab dan wewenang fungsi-fungsi organisasi pemerintahan pusat ya kepada organisasi swasta. Ya, saya kira privatisasi lebih mudah ya, privatisasi itu kepada swasta murni dan macam-macam model lainnya, dekonsentrasi tadi kepada kanwil, pelimpahan wewenang administrasi, desentralisasi, pelimpahan kekuasaan, kewenangan penuh kepada daerah otonom, sementara delegasi itu pada beberapa bentuk lainnya. Nah, ini otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah hak pada daerah otonom tertentu untuk mengambil kebijakan tentang daerah itu. Jadi yang memang menarik ya, daerah otonom ini adalah kesatuan masyarakat hukum pada batas wilayah tertentu yang punya kekuasaan. Ya, daerah yang otonom mengambil kebijakan atas apa yang ada di daerahnya sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini, rekan-rekan semua, urusan pemerintahan pusat itu ada pada beberapa urusan yang masih dianggap krusial. Ya, di Indonesia misalnya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, dan agama itu masih urusan pemerintah pusat. Sisanya sudah dilimpahkan, sudah desentralisasi kepada daerah otonom, pemerintahan daerah otonom, yaitu memimpin daerah, memilih pemimpin sendiri, mengatur aparatur daerah, pajak daerah, ya sumber pendapatan lain, ya misalnya beberapa dari mining, oil and gas dan sebagainya, ya oil and gas tapi banyak masih pemerintah pusat, itu sudah diatur oleh pemerintah daerah. Jadi daerah punya wewenang. Kita tutup dengan critical question kita. Apa implikasi dari desentralisasi ini? Ya, pada demokratisasi dan relasi antara tiga faktor pembangunan, ya, seperti eksesnya itu apa dampaknya? Ya, jadi memang desentralisasi ini menyeimbangkan. Ya, dari kita bicara tentang relasi tiga aktor, state, market, dan society. Aktor society ini muncul dan seimbang dengan mulai lebih seimbang dengan negara. Civil society muncul dan mengimbangi dan mempunyai wewenang kontrol atas negara. Tapi jangan lupa bahwa ada implikasi lainnya di mana pemerintahan lokal menjadi sangat kuat. Ya, jadi banyak juga korupsi-korupsi di tingkat lokal dan sebagainya. Perlu ada kontrol, tetapi civil society memang muncul mengontrol di lini-lini di lokal. Ya. Jadi memang ada public discourse juga, wacana untuk ini terus mengembangkan civil society. Jadi market juga beberapa masih bisa relasi dengan pemerintah pusat, beberapa sudah ke daerah. Yang ditakutkan dari semua ini adalah ketika civil society belum matang berkembang di daerah, market ya private sector masuk menelusup sampai ke pemerintahan daerah dan kemudian kolusi dan korupsi hanya berpindah dari pemerintah pusat ke daerah, seperti banyak kasus yang diangkat di Indonesia. Saya kira itu saja rekan-rekan yang kita bagi dalam materi kita hari ini tentang desentralisasi dan politik lokal. Semoga kita bersama bisa paham kunci-kuncinya dan kemudian melanjutkan untuk pembelajaran lebih lanjut dalam bacaan kita dan diskusi kita bersama. Terima kasih, salam hebat, salam sehat untuk semua.